SDN 4 Senarejo, Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Andriani selaku fasilitator saya, kepada Ibu Rifani Anggreni selaku pengajar praktek. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun rancangan dan tindakan untuk aksi nyata yang saya laksanakan adalah hal yang melatar belakangi aksi nyata yang saya lakukan adalah budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat terbentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu, kita harus sadar peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, lingkungan yang positif, dan berpihak pada murid. Salah satu caranya adalah dengan membuat kesepakatan bersama murid, kemudian dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi kebiasaan sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, langkah-langkah tindakan yang akan. Yang kedua, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah video diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya lakukan di SDN 4 Sendangrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Sendangrejo, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri 4 Sendangrejo yang berbahagia. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Semoga kita semua menjadi golongan umat yang diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Sendangrejo. Yang ketiga, inti. Dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih, semoga acara di siang hari ini berjalan lancar hingga akhir. Selanjutnya menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Sendang Rejo kepada Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu guru SDN 4 Sendang Rejo yang sangat saya hormati, juga sangat dibanggakan. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas tambahan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kita suri teladan juga petunjuk berupa Islam. Tidak banyak yang akan saya sampaikan untuk kesempatan hari ini di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bu Ratna Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9, supaya nanti berjalan lancar. Marilah kita semangati, marilah kita support apa yang menjadi kegiatan beliau dalam menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif. Semoga nanti kita dapat ilmunya, kita bisa menerapkan kepada anak-anak dan sekolah kita menjadi sekolah yang diimpikan oleh semua orang, diperhitungkan oleh semua orang keberadaannya. Karena kita, para gurunya adalah guru-guru yang berkompeten, mengikuti sedang dalam pendidikan guru penggerak. Harapan saya tentu akan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan baru yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita tidak akan lagi tertinggal dari SD-SD atau sekolah-sekolah di luar sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Panjenengan Sedaya. Setidaknya saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Jenengan sudah siap untuk mendukung apa yang menjadi kegiatan Bu Ratna dalam menyampaikan pemahaman penerapan budaya positif. Kita semua juga harus saling mendukung, karena di antara kita banyak yang sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Harapan saya tetap sama seperti hari-hari yang lalu, akan diikuti oleh Bu Alif untuk kedepannya, sehingga kita semuanya bersaing dalam menimba ilmu, bersaing dalam memperbanyak pengetahuan dan meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati atas sambutannya. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga, yaitu acara pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Ratna Anggraini SPD,
Kepada Ibu Ratna Anggraini kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 4 Senangrejo serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Senangrejo yang berbahagia, saya ucapkan banyak terima kasih karena pada siang hari ini masih mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang pastinya di siang hari ini seharusnya panjenengan semua sudah berada di rumah untuk beristirahat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul di kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga dengan bimbingan beliau kita semua termasuk golongan manusia yang nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, ketiga kalinya saya di sini akan memaparkan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, yang mana kegiatan ini adalah bagian dari tugas saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang berada di sini. Di sini kita akan mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif, yaitu khususnya di sekolah kita, di sekolah tercinta kita. Selanjutnya, sebelum materi atau sebelum paparan materi tentang budaya positif, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini hanya butuh jawaban setuju atau tidak. Jadi nanti Bapak Ibu mohon angkat tangannya untuk jawaban setuju, dan untuk yang jawaban tidak setuju tidak usah mengangkat tangan. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Tidak setuju? Oke, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju? Oke, Bu Alif menjawab setuju. Ada juga yang menjawab tidak setuju. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju ya? Oke, setuju semua. Oke, yang keempat, yang terakhir untuk pertanyaan pemantik yang keempat, guru berperan sebagai teman di sekolah. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Dari pertanyaan pemantik ini sudah mendapatkan jawaban, akan tetapi pada saat perjalanan materi nanti mungkin ada jawaban yang kurang benar atau ada jawaban yang sudah benar sesuai dengan materi budaya positif yang akan saya sampaikan. Pertama, yaitu tentang makna disiplin. Dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi intinya seperti ini, peserta didik kita itu mendengar kata disiplin itu serasa takut. Karena apa? Karena disiplin itu hanya ditunjukkan kepada orang lain. Semisal di sini peserta didik melakukan disiplin itu atas dasar takut kepada gurunya, misalkan seperti itu. Jadi ada rasa
ketidaknyamanan dalam kedisiplinan tersebut. Karena apa? Karena disiplin itu lahir bukan dari dalam dirinya peserta didik. Disiplin lahir dari orang lain, yaitu dari gurunya. Nah, dari konsep disiplin yang tadi, konsep utama modul budaya positif di sini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari konsep utama modul budaya positif ini nanti akan kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari diri tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengutamakan tentang minat dan bakat siswa itu. Jadi, pertama yang kita tonjolkan dari pembelajaran ini adalah kita harus mengetahui bakat dan minat siswa itu di awal pembelajaran kita, sehingga nanti peserta didik kita itu mampu menuju karakter profil pelajar Pancasila, di mana karakter profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Sudah ya? 6. Inovatif, ya. 6. Kreatif, mandiri, kreatif, dan inovatif. Dari ke-6 profil dimensi pelajar Pancasila itulah penerapan pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa peserta didik kita itu melakukan disiplin itu mungkin karena keterpaksaan, sehingga ada cenderung ketidaknyamanan dalam diri peserta didik itu. Disiplin itu hanya ditunjukkan kepada seseorang saja. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya apa? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dalam diri siswa sendiri, bahwa saya melakukan disiplin ini hanya untuk diri saya, bukan saya tunjukkan kepada orang lain, atau bukan hanya mendapatkan penghargaan atau yang lain. Jadi motivasi muncul dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau disiplin yang mengandung ketidaknyamanan itu adalah disiplin yang mendapatkan pengaruh dari ekstrinsik, yaitu pengaruh dari seorang guru tadi, karena takut terhadap guru dan lain sebagainya. Disiplin positif, manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar untuk mewujudkannya. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini contohnya manusia itu butuh yang namanya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau orang Jawa bilang itu sandang, pangan, papan. Jadi itu adalah kebutuhan hidup manusia yang pertama. Yang kedua, kebutuhan hidup manusia yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kalau kita masukkan kepada peserta didik kita, pernah ya Bapak Ibu, peserta didik kita itu kayak
nakal atau gimana. Sebenarnya dia itu tidak nakal. Mereka itu caper. Caper itu apa? Cari perhatian. Nah, di sini dia mencari perhatian itu, mereka itu butuh kasih sayang kita. Jadi kita harus memberikan kasih sayang kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan. Di sini tadi di depan, kalau disiplin itu mengarah kepada peraturan. Peserta didik itu butuh kebebasan. Jadi mereka tidak dikekang dengan aturan-aturan yang sudah dibuat sekolah. Nah, di sini nanti kebebasan ini bukan ranahnya kepada peraturan, tapi nanti ke keyakinan kelas untuk materi selanjutnya. Yang keempat yaitu kesenangan. Nah, kesenangan kalau kita masukkan kepada peserta didik kita itu adalah bagaimana peserta didik kita itu di kelas itu memperoleh pembelajaran yang menyenangkan, kemudian aman, kemudian di situ peserta didik merasa aman, senang pada saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik itu tidak takut atau tidak merasa bosan di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah kekuasaan atau power. Di sini setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang namanya kekuasaan, ingin berkuasa. Nah, kalau di dalam kelas biasanya ada 1 atau 2 anak itu yang ingin berkuasa. Di situ anak terkadang memberikan peraturan kepada teman-temannya sehingga dia itu kamu harus ikut saya dan lain sebagainya. Berarti anak ini mempunyai kebutuhan dasar yaitu dia ingin berkuasa di kelas. Selanjutnya dalam kebutuhan dasar manusia itu muncul motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, tadi ada ketidaknyamanan dan hukuman di dalam kedisiplinan. Murid melakukan disiplin diri itu karena dia takut akan hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia merasa takut nanti kalau saya tidak masuk atau terlambat, maksudnya terlambat, saya pasti dihukum. Jadi saya harus masuk lebih awal. Tapi dia melakukan itu karena rasa takut, bukan karena dalam dirinya sendiri untuk kebaikan dirinya sendiri, hanya karena rasa takut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Ini adalah juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi misalkan di dalam kelas, siapa nanti yang bisa jawab, ibu akan kasih hadiah misalkan. Nah, di sini motivasi itu datang, ayo saya bisa jawab nanti dapat hadiah. Jadi dia bisa menjawab atau dia bisa melakukan sesuatu itu, disiplin itu karena dia ingin mendapatkan hadiah dari seorang guru, bukan karena dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi di sini letak tujuan kita dalam penerapan budaya positif, yaitu memunculkan atau menumbuhkan rasa motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita agar melakukan budaya positif itu. Di sini terdapat konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi yang pertama ada hukuman dan penghargaan. Dalam penerapan disiplin, biasanya kita sering melakukan hukuman agar anak itu bisa disiplin. Tapi di sini ternyata hukuman itu berdampak tidak baik bagi peserta didik kita. Yang pertama, dengan hukuman itu akan menyakiti baik dari fisik, perasaan peserta didik kita. Kemudian yang kedua ada rasa tidak nyaman. Jadi setelah mendapatkan hukuman, peserta didik itu merasa tidak nyaman. Misalkan pada saat itu dia terlambat, kemudian dihukum di depan kelas.
tidak nyaman. Pada akhirnya berikutnya pun dia akan merasa nanti saya dihukum lagi. Jadi ada perasaan tidak nyaman di dalam dirinya. Yang ketiga juga sama, murid merasa takut, tidak nyaman, ketakutan. Yang keempat ini malah lebih parah lagi, yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita terlalu banyak memberikan hukuman, akan mendidik murid kita itu menjadi tidak jujur. Jadi misalkan dia terlambat karena sesuatu hal misalkan, kemudian ditanya, dia tidak akan menjawab dengan jujur dengan kondisi yang ada, karena dia takut akan hukuman tadi. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ini adalah dampak dari disiplin yang menerapkan hukuman. Selanjutnya, untuk mewujudkan disiplin dengan penghargaan itu juga tidak berdampak baik untuk peserta didik kita. Yang pertama, tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan, sifat iri. Nah, di sini misalkan tadi saya contohkan di kelas kita mengiming-iming ya hadiah, satu dikasih hadiah, yang lain pasti punya perasaan seperti ini. Aduh, si A dapat hadiah, aku kok nggak dikasih ya, seperti itu. Jadi ada sifat iri nanti, menanamkan sifat iri kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi kedua konsep hukuman dan penghargaan ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagahan. Jadi apa yang konsep disiplin dengan identitas sukses ini? Selanjutnya yaitu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu dalam konsekuensi terdapat penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Dan yang keempat adalah murid menghormati peraturan. Jadi sebelum kita membuat peraturan, itu kita harus ada konsekuensi. Jika misalkan peraturan A, jika tidak melakukan ini konsekuensinya apa. Jadi anak sudah tahu, jika tidak melakukan hal yang sudah disepakati bersama, dia akan mendapatkan hukuman apa. Jadi tidak semena-mena hukuman itu dari kita sendiri. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi setelah ada konsekuensi tadi, jika terjadi kesalahan kita monitoring lagi untuk melakukan perbaikan. Kemudian stimulus respon, dan yang terakhir adalah murid menghormati peraturan, karena peraturan tersebut bukan kita yang buat, tapi mereka dan kita sepakati bersama. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi. Di dalam restitusi ini, murid bertanggung jawab atas kesalahannya. Fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam kegiatan restitusi ini nanti di belakang ada video tentang segitiga restitusi, bagaimana cara kita untuk menangani siswa-siswa kita yang bermasalah dengan menggunakan pembelajaran segitiga restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu sendiri adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini dalam penerapan segitiga restitusi itu tidak semata-mata untuk menjustifikasi bahwa kamu salah. Jadi nanti ada penerapan di situ sehingga murid itu menjadi lebih kuat karakternya. Ciri-ciri segitiga restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya apa?
peserta didik kita itu melakukan kesalahan, tapi kita tidak suruh untuk menebus kesalahan, tapi dia akan belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulang kembali kesalahan dengan yang kesalahan yang sama. Selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Nah, seorang anak kalau sudah bersalah itu pasti dia merasa tidak enak kepada temannya atau kepada gurunya. Tapi kalau kita melakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi, itu akan memperbaiki hubungan karena sudah clear masalahnya. Selanjutnya yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi mereka mau memperbaiki dirinya bukan semata-mata karena paksaan dari kita, tapi tawaran. Bagaimana kamu bisa memperbaiki diri kamu dengan cara apa? Mereka sendiri yang menentukan. Selanjutnya dalam penerapan segitiga restitusi kita membutuhkan 5 posisi kontrol guru. Di sini mungkin ya Bapak Ibu panjenengan semua itu sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Akan tetapi mungkin belum tahu apa artinya. Di sini yang pertama yaitu 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Guru ini kita lihat perbedaannya ya. Kemarin saya membuat rancangan segitiga restitusi, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita, posisi kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, pasti ada kata-kata seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Artinya anak itu langsung kita berikan hukuman secara langsung. Dia melakukan kesalahan, langsung dihukum. Jadi dihukum dan dihukum. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, di sini seorang guru itu menggali siswa itu agar siswa itu bersalah. Oh iya, aku salah, seperti itu. Dengan kata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Artinya apa? Gurunya itu merasakan tidak nyaman, tidak enak. Akhirnya peserta didik kita itu merasa bersama. Selanjutnya, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini, ayolah yang tertib, Bu Guru bangga. Ada kata-kata untuk memberikan pujian. Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, tidak apa-apa, kamu salah. Tapi di kalimat berikutnya disuruh untuk memperbaikinya. Yang selanjutnya adalah pemantau. Ada kata-kata seperti ini: kamu sudah melanggar, apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, peraturan atau keyakinan kelas dibuat itu berdasarkan konsekuensinya. Kalau kamu misalkan contoh, kalau kamu berangkat terlambat, konsekuensinya kamu duduk di depan selama berapa menit. Berarti anak ini sudah tahu kalau saya datang terlambat, saya pasti dapat konsekuensi seperti itu. Beda dengan hukuman, dia akan aku nanti dihukum apa ya sama Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dituntut. Jadi kita tidak memberikan solusi, tapi peserta didik yang menggali dirinya untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tugas kita hanya menuntun saja bagaimana caranya peserta didik itu mampu menggali dirinya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tadi itu Bapak Ibu contoh dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kalau boleh tahu, dari ke-5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan, yang sering kita lakukan yang mana? Sepertinya kok pemantau. Pemantau, alhamdulillah kalau pemantau. Tapi kebanyakan, kalau menurut survei, kebanyakan kita kan manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Secara tidak sadar, spontan, itu kita sering memberikan hukuman. Iya, betul sekali. Makanya pada pembelajaran kali ini kita belajar budaya positif. Diharapkan nanti kita bisa menjadi seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai
teman, pemantau, dan juga manajer. Oke Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, mari kita berdiri sejenak untuk ice breaking. Monggo Bapak Ibu untuk disediakan berdiri. Jadi nanti tidak pakai musik tidak apa-apa ya, tirukan gerakan saya dan juga gerakan mulut saya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunder, atas, bawah, kanan, kiri, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. Jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih Ibu bersemangatnya hari ini. Ibu terima kasih, semoga ice breaking tadi bisa membuat semangat kita menjadi membara atau menumbuhkan semangat kita untuk mengikuti diseminasi budaya positif di siang hari ini. Dan tadi posisi kontrol ada, yaitu namanya keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan kegiatan segitiga restitusi pun itu harus ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif, yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada dimensi profil belajar Pancasila. Jadi perbedaannya tadi, kalau peraturan kelas itu lebih mengekang, anak itu merasa tidak nyaman. Kalau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kondisi peserta didik kita. Seperti ini Bu, seperti ini. Jadi dia sendiri yang membuat peraturan itu, keyakinan itu, kesepakatan itu, dan kita yakini bersama di kelas. Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas yang pertama yaitu semua murid diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengutarakan ide, gagasan tentang apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, semua ide yang telah disampaikan kemudian dipilih sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Yang ketiga, hasil keyakinan kelas menjadi tanggung jawab bersama untuk dilakukan bersama juga. Oke, selanjutnya berikut ini adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tidak tahu? Oke, kalau tidak tahu akan dijelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti para peserta jadi berbeda sedikit dengan para kelas. Kalau keyakinan kelas itu dalam pembuatan
keyakinan kelas, yang pertama yang perlu kita buat adalah pengarahan pembuatan keyakinan kelas. Jadi peserta didik kita arahkan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, karena di sini peserta didik kita juga khususnya kelas rendah itu butuh pengarahan. Nanti ibu akan membaik. Nah, kalian buat sendiri ya, bertulis yang bunyi bulan Agustus lagi sama. Kesepakatan kelas apa ya? Nah, langkah kedua yaitu proses menuangkan ide dan gagasan ini kita serahkan, kita pasrahkan kepada peserta didik dari arahan yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita tempel untuk diketahui oleh peserta didik yang lain. Ini ditempel, setelah ditempel mereka akan membaca apa yang jadi keyakinan yang sudah diyakini. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Ini bantuan dari guru untuk membantu mengulas kembali atau membacakan kembali keyakinan kelas yang sudah ditempel tadi. Lainnya, dan itu keyakinan yang sudah kita sepakati dan harus bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah kita buat. Contohnya, misalkan Mas Fandi tidak punya pensil, kamu menolongnya karena Mas Fandi pensilnya ketinggalan, sangat menolongnya dengan cara membantu ini. Jadi kita apa maksudnya kita saling mengingatkan, dan untuk angkat teman. Kita akan minta tidak bawa ini, kita harus menggunakan hadir. Saling ini, kita belajar bicara pada saat di kelas, pada saat saya tugas pada saat disebut bicara di depan, kita bicara di depan. Artinya kesepakatan yang sudah kita buat ini harus kita laksanakan dan kita selanjutnya guru memberikan penekanan kepada siswa bahwa keyakinan yang sudah terbentuk itu harus menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab setiap peserta didik yang sudah meyakini keyakinan kelas tersebut. Di sini sudah saya tempel pada keyakinan kelas atau tempat keyakinan kelas. Proses belajar tadi sudah dibuat oleh Mas Fahri. Kemudian saling mengingatkan mendukung antar teman sudah dibuat oleh Mbak Devita. Kemudian yang ketiga, saling menolong sesama teman sudah dibuat oleh Mbak Sartika. Dan yang keempat, mengerjakan tugas selalu rukun antar teman dibuat oleh Mbak Aska. Dari kesepakatan kelas ini ya sudah ditempel dan kalian harus bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang sudah kalian buat tadi. Dengan cara apa? Dengan cara memahami atau melaksanakan. Yang terakhir, kita harus melegalkan keyakinan kelas itu. Kalau di sini saya membuat peserta didik saya untuk tanda tangan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Jadi itu Bapak Ibu proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat untuk peserta didik saya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah konsep budaya positif yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini dalam menstabilkan identitas ini kita sebagai guru itu harus menggali kenapa kok melakukan kesalahan ini. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan.
Untuk lebih jelasnya, ada contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Oke Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat 2 kasus untuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kasus pertama tentang Muhammad Alvino, itu siswa kelas 4 SD 4 Sunarejo. Sebenarnya dia itu anak yang pandai, akan tetapi dia sering tidak masuk sekolah tanpa alasan. Mari kita saksikan bersama-sama. Tidak masuk sekolah tanpa. Tadi Mas Rabi, tadi pagi berangkat jam berapa? Saya tadi berangkat jam 6:30 berangkat. Nah, Ini langkah pertama yaitu Mas Arvin tahu nggak kenapa menstabilkan identitas. Mas Arvin pernah mau menanyakan kenapa Mas Arvin dalam 3 hari yang lalu tidak masuk sekolah? Saya tidak mau karena saya tidak bisa bangun pagi. Kenapa? Karena saya main HP dan tidur larut malam. Mas Arvin, menurut Mas Arvin, apakah perbuatan Mas Arvin itu benar atau salah? Salah Bu. Baik Mas Arvin, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kalau manusia itu memperbaikinya, pasti akan menjadi manusia yang lebih baik. Begitu halnya Mas Arvin, kalau mau berubah harusnya. Ini langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Lebih baik. Jadi setelah menstabilkan identitas, kita lakukan kenapa kamu melakukan begitu, pasti ada alasan. Mas Arvin pasti punya alasan. Kenapa Mas Arvin tidak masuk sekolah selama berturut-turut 3 hari? Coba ceritakan sama aku. Ya Bu, saya tidak mau karena kalau pagi saya tidak bisa bangun dan tidak ada yang membangunkan. Mau berangkat malah diajak sama Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan yang sudah dibuat bersama tadi, itu di kota. peserta didik kita itu tahu ada keyakinan yang sudah dibuat bersama. Nanti di akhir Keyakinan kelas guru akan yang sudah kita menuntut peserta didik itu bisa mencari solusinya sendiri. Jadi bukan dari kita, tapi kita tawarkan bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Nah, dengan cara memasang alarm. Oke Bapak Ibu, dari paparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah, mungkin sudah di akhir di penghujung acara. Akan tetapi tadi saya memberikan pertanyaan pemantik dan Bapak Ibu juga sudah menjawab pertanyaan pemantik tadi. Apakah jawaban Bapak Ibu tadi sudah sesuai dengan materi budaya positif pada siang hari ini? Coba kita lihat ya. Saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu untuk mengklarifikasi jawaban tadi untuk jawaban pertanyaan pemantik pertama, kedua, dan ketiga. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak ya. Berarti alasannya monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Retno. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pemantik yang tentang hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu alasannya hukuman yang mungkin hukuman yang tegas dan otoriter cenderung tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat memiliki efek negatif pada siswa, seperti menurunkan motivasi, terus merusak hubungan antara guru dengan siswa, kemudian meningkatkan perilaku melawan atau menyembunyikan kesalahan. Terima kasih Bu Retno. Oke,
Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Lilis. Memang benar, hukuman itu tidak efektif untuk bisa mendisiplinkan siswa. Selanjutnya untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, harus mampu memberikan solusi pada setiap permasalahan siswa. Kemarin tadi ada yang bilang setuju ya? Iya. Tidak setuju, yang tidak setuju mohon jawabannya. Iya. Terima kasih Bu Ratna. Di awal tadi saya menjawab tidak setuju karena seorang guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Karena sebagai guru sangat penting untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang sedang menghadapi masalah. Namun, tidak selalu diharapkan guru itu memberikan solusi langsung kepada setiap masalah yang dialami oleh siswa. Tetapi ada cara yang tepat, yaitu dengan segitiga restitusi. Begitu Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Benar bahwa guru itu tidak harus memberikan solusi. Tadi saya bilang guru itu bersifat menuntun, jadi menuntun siswa untuk mencari solusi sehingga siswa itu mampu memberikan solusi atas masalahnya sendiri dengan bimbingan dari kita. Tidak harus kita memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya yang pertanyaan pemantik yang keempat, yaitu guru berperan sebagai teman di sekolah. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak tadi? Setuju ya? Oh ya, setuju. Monggo, ada lagi yang bisa kayak Bu Alif? Terima kasih Bu Ratna atas waktu yang telah diberikan pada saya. Saya akan menjawab guru berperan sebagai teman di sekolah. Menurut peran guru dalam hubungan dengan siswa adalah kompleks dan melibatkan beberapa aspek-aspek yang lebih dari sekedar menjadi teman. Meskipun guru dapat menciptakan iklim yang nyaman dan mendukung di kelas, penting untuk mempertahankan perbedaan antar guru dan teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas jawaban dari pertanyaan pemantik yang sudah saya buat tadi. Artinya budaya positif itu kita buat adalah untuk mendisiplinkan siswa dari motivasi intrinsik siswa, bukan dari motivasi ekstrinsik siswa tersebut. Demikian paparan diseminasi budaya positif. Semoga sesi belajar kita pada siang hari ini memberikan manfaat dalam menemukan budaya positif di sekolah kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di akhir pembelajaran kali ini, saya tarik kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini memberikan manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Akhir kata, terima kasih. Budaya positif itu dapat terwujud jika dalam budaya sekolah yang positif itu guru dan siswa itu saling mendukung, membentuk komunitas belajar yang memberikan inspirasi dan motivasi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk diseminasi atau pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah sudah di ujung acara. Saya akhiri. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Anggraini atas pemaparannya. Sekarang dilanjutkan sesi tanya jawab. Monggo Bapak atau Ibu jika ada pertanyaan silakan. Bukus, monggo. Maaf Bu Ratna, saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah jenengan sampaikan tadi. Peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak ada dalam keyakinan kelas kita. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Bu? Terima kasih. Ya, benar sekali, Bu Bos. Peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, tapi di situ di sesi terakhir segitiga restitusi itu kan ada menanyakan keyakinan. Ternyata keyakinan itu tidak tertera pada keyakinan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Kita tetap melakukan penanganan dengan cara segitiga restitusi. Karena apa? Keyakinan kelas itu tidak untuk jangka panjang. Artinya apa? Di sini tetap melakukan kegiatan segitiga restitusi dengan cara yang pertama stabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu dengan cara validasi tindakan salah. Dan yang di sesi yang ketiga untuk menanyakan keyakinan ini kita ubah, kalimatnya kita ubah. Kalau di segitiga restitusi kan menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Ini kita ubah dengan kalimat pelanggaran yang sudah kamu buat ini tidak ada pada keyakinan kelas. Apakah perlu pelanggaran yang kamu buat ini kita buatkan keyakinan kelas? Seperti itu. Jadi kita kembali tawarkan kepada peserta didik kita. Dan setelah itu kita tawarkan peserta didik kita, jika peserta didik kita, iya Bu, kita buat lagi kesepakatan kelas dan kita ulang lagi untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas tadi. Setelah itu akan ada keyakinan dan kesepakatan kelas yang baru. Artinya apa? Bahwa keyakinan kelas itu tidak untuk jangka panjang. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dalam jangka panjang sudah sampai berapa tahun ke depan, ya itu aja. Tapi kalau keyakinan kelas kita bisa regenerasi atau kita bisa perbarui dengan berjalannya waktu, ada perubahan-perubahan dari tindakan peserta didik kita. Seperti itu, Bu Gus. Terima kasih, Bu Ratna. Oke. Apa ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih. Demikian pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penutup. Acara ditutup dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn Fadiyati Khadijat. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, siang ini kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu.
Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, di dalam pengawasan-Mu, kami di siang ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi pembentukan budaya positif. Karena itu ya Allah, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu ya Rabb, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.